Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara, kita bisa bangun, bisa ngikutin majelis Al-Quran. Mudah-mudahan istiqomah sehingga dapat syafaatnya Al-Quran. Amin. Minggu yang lalu saya kasih tahu bahwa inna lillahi ahlina fil ardi, gimana? Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga, ya, minan nas, di antara manusia. Allah itu punya keluarga di antara manusia. Siapa keluarganya Allah itu? Ternyata Ahlul Quran. Nah, kita walaupun tidak hafal, jarang-jarang baca, ya mudah-mudahan barokahnya majelis Al-Quran ini kita masuk keluarganya Allah. Allahumma amin. Inna lillahi, bukan wa inna ilaihi raji'un ya. Coba diterus no. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki, ya, kalau memiliki keluarga, ya, minan nas, di antara manusia. Di muka bumi ini Allah punya keluarga. Wa man hum ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran, orang yang ahli Quran, yang membacanya, yang mengamalkan isinya, yang menghafalnya, itu termasuk keluarga Allah, keluarganya Allah. Predikat sebagai keluarga Allah itu tidak main-main, bukan sembarangan. Wong sing melebet, orang yang masuk keluarganya Allah itu berarti istimewa. Istimewa. Bukan para penghafal saja. Bukan para penghafal saja. Sering moco mawon. Apalagi kita masuk ke majelis Al-Quran seperti ini, terus memahaminya, terus mengamalkannya, wah itu afdol ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وللمؤمنين آمين. Kemarin itu saya penyerahan mahasiswa AM. AM itu asistensi mengajar plus KKM pada masyarakat sekolah itu. Nah, pada waktu acara itu ada pembacaan Al-Quran. Yang lain pada bingung di Quran ya, kawan Quran ya. Subhanallah, si qori ini langsung ambil mic, langsung dia baca Quran tanpa Quran. Untungnya apa? Ya, lagunya ya enak, tartil gitu. Ya qori lah. Bukan hanya sekedar baca biasa, tapi ada lagunya. Dan tanpa Al-Quran, sepanjang yang dia baca enak. Jadi kalau bisa memang begitu. Di samping mereka bingung, waduh kalau persiapan kalau Quran, kalau bawa Quran gitu. Ternyata qori'nya sudah di sini Qurannya. Di sini Qurannya sudah. Jadi itu pentingnya menghafal. Qori'ah perempuan, mahasiswa saya. Akhirnya oleh wakil kepala madrasah Waka di Man 2 Jalan Bandung direkam. Akhirnya tungaren direkam, biari. Ternyata si Waka satunya pas sambutan itu, nanti kalau Man 2 dan Lamongan diharap dia itu daftar. Katanya Waka 1, oh iya Pak sudah tak rekam tadi. Jadi mereka butuh qori'ah. Ya, kalau qori ada, kalau qori ya di keluarga besarnya itu Man 2-nya. Di sini ada qori'ah perempuan yang diharap nanti setelah lulus bisa daftar di situ. Ternyata banyak sekali alumni UIN di Man 2 itu. Ya. Di MIN itu alumni UIN banyak. Yang jadi kepala sekolah sekarang adik kelas saya, Abu Aisyah. Jadi penyerahan 2 tempat, MIN dan MAN. Jadi mim mana'a masajidallah. Ya, jadi MIN MAN. Mari nyerah di MIN terus MAN. Istilahnya AM sekarang ya. AM. Ya PPL tetap ada untuk semester 7 ya. Kalau ini masih semester 6. Ya. AM. Asistensi mengajar selama 3 bulan. Towo. Karena diharap juga ada laporan KKM-nya, kuliah kerja mahasiswa pada masyarakat sekolah itu. Jadi yang tertarik pas bacaan Al-Qur'annya. Enak dengar. Jadi tidak hanya sekedar pinter lagunya, tapi juga dia menghafal. Jadi mentransfer dari kertas ini ke dada, ditransfer. Jadi kalau banyak hafalan Qur'annya berarti banyak dititipi dawuh-dawuhnya
dawuh-dawuhnya Gusti Allah. Dawuh-dawuhnya Gusti Allah. Ya. Jadi bukan hafizul Quran tok berarti julukannya, tetapi hamalatul Quran. Dia yang membawa Al-Quran kemana-mana, sehingga disebut Quran berjalan. Ya, baik. Jadi menghafalkan tua pun juga bisa menghafal. Seperti yang saya ceritakan, nenek-nenek menghafal Quran, subhanallah 30 juz hafal, kemudian diwisuda sama kiai di Singosari ini, yang Yai Manan itu, gurunya Ustadz Ulum, pondok apa itu? NH ya, Nurul Huda. Nah itu begitu diwisuda pulang meninggal. Ya Allah, meninggalnya baru wisuda hafal Quran. Usianya sepuh Pak, karena putrinya saja sudah berumur ya, jadi guru di SMP 1 Singosari. Maksud saya cerita begini nih, umur tidak menjadi penghalang untuk menghafalkan Quran. Menghafalkan Quran tidak menjadi penghalang karena usia Anda. Buktinya bisa wisuda 30 juz hafal, walaupun pulang wafat, tapi saya sudah bahagia. Sudah bahagia. Baik ya. 21 nggih. Iya. 221. Nggih. Nggih. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ini dawuhnya Allah. Janganlah kamu nikahi perempuan yang musyrik sebelum mereka beriman. Ini larangan Allah ya. Jangan kamu nikahi perempuan musyrik, bertuhan banyak itu loh. Musyrik itu bertuhan banyak, bertuhan lebih dari satu. Kata Allah, jangan kau nikahi sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya, perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia glowing, menarik hatimu. Ya.
budak hitam gelam tapi beriman iki sik luwih mulya ketimbang ngelirik perempuan sing glowing tapi bertuhan lebih dari satu. Ketok-itok glowing ini, Pak. Kalau orang ketok zahire api, zahire ya semok, ngerti semok Pak? Sempurna. Enggak, ketunyan. Semok itu kan singkatan PC, dan kalau ndak punya PC ngamuk. Semok, kalau ndak dikasih PC ngamuk. Itu singkatannya semok. Ya. Bahasa Madura ini Pak, semok Madura. Ndak dikasih PC ngamuk, semok. Nah, ini perempuan yang katanya sempurna, glowing, mulus. Tapi kalau tidak beriman, ini bisa mudah untuk diselingkuhi orang. Tapi kalau ini budak hitam gelam, ketok zahir nggak bagus. Tapi kalau mancep imannya di hatinya, ini kata Allah khairun min musyrikatin. Itu luweh api dibandingkan orang yang glowing tadi itu. Walau a'jabatkum, walaupun engkau terbelalak melihatnya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan anak perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Begitu juga sebaliknya. Jaga anak perempuan kulon jenengan, jangan sampai dinikahi oleh orang yang banyak tuhannya. Bertuhan banyak, bertuhan lebih dari satu. Musyrik namanya. Syirik. Itu hisapnya berat. Buahnya anak wedok kok dinikahkan dengan orang kafir, orang musyrik ya. Ini waduh, hisapnya berat. Berat besok di akhirat. Berat. Na'udzubillah. Karena ridho anaknya itu dibawa ke neraka. Orang tuanya rela anaknya dibawa ke neraka. Oh itu hisabnya berat di akhirat. Sebelum mereka beriman. Wal 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sama Allah bilang begitu. Lelaki kasarane gak duwe pangkat, gak punya jabatan, budak, ireng, ndak patek ganteng, iku luwih mulya. Beriman lagi ya, beriman sik luwih mulya daripada wong lanang jas-jasan, dasian, kuning, menarik, tapi tidak beriman. Allah sudah ngasih tanda seperti itu ya dalam Quran. Kenapa? Nah ini alasannya. Ulaika yad'una ilan nar. Wong lanang sing gak beriman, wong lanang sing musyrik iku mengajak anak perempuan muslimah ke neraka.
Lah kok wong tuane meneng dan ridho, polai akeh duite, berpangkat, punya jabatan. Terkadang wanita, ibu mertua ya, ini terkesima dengan harta. Nah, jangan seperti itu. Soalnya kemarin ada kejadian, ya. Wong lanang, anak sultan, maksudnya kaya Pak sebenarnya. Hanya menguji, ngetes keluarganya perempuan itu. Dia datang jalan, untuk melamar itu jalan, tak bawa apa-apa, bajunya biasa. Ditanya, kamu dari mana, anaknya siapa, kerjaannya apa? Dia bilang, namanya ngetes ya, saya dari desa sebelah, dari sana. Kebetulan pekerjaan saya serabutan, saanane. Ini tadi naik apa? Saya jalan kaki. Betul kan jalan kaki? Akhirnya karena melihat seperti itu, dianggap tidak memiliki masa depan untuk anak-anak. Dia lupa kalau yang membahagiakan itu Allah, bukan karena pangkat jabatan. Tidak jamin Pak, tidak jamin, tidak menjamin. Akhirnya ditolak mentah-mentah. Barang datang yang pakai mobilnya biasa. Kalau yang tadi sebenarnya mobilnya nopo Pak, yang merek Robinson, Robicon, kok Robinson, Robicon. Itu mil itu Pak, miliaran. Sebenarnya miliknya yang pertama. Miliknya yang kedua ini sedan biasa. Karena ketoi sedan, ya rapi, tapi tidak punya akhlak sebenarnya, tidak punya iman. Yang kedua, sing didelok dunianya, penampilannya, kepincut itu yang diterima. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan begitu milih mantu. Wudu, sholat, istikharah. Wudu, sholat, istikharah. Kalau ada yang melamar, nanti 2 hari lagi jawabannya, atau 3 hari lagi jawabannya. Kalau tak istikharah gitu. Dan sampai juga harus istikharah. Misalnya, akhirnya yang diterima malah yang ketoke punya sedan tadi. Dalam perjalanannya waktu, pulang, ketemulah dengan si yang ditolak tadi itu, pakai mobil mewah. Nah, anaknya kadung dikekno nang wong arek yang gitu, melongo. Jadi jangan kepincut dunia, ini cerita saya ini. Jangan kepincut dunia. Tidak menjamin anak kita bahagia. Boleh jadi dia melamar pakai sedan tadi itu, sedannya pinjam. Pinjam. Jangan kepincut dunia. Zaman dulu, zaman masih kecil itu, tetangga saya itu ada yang lamaran. Bapaknya itu ambil Quran, kau iso ngaji orang. Dulu itu. Jadi tes Quran Pak, tes doa-doa sholat, diloncat-loncat. Coba baca kabirau. Coba baca Fatihah, coba baca surat ini.
Dulu itu selamat anaknya. Bacaan sholatnya. Jadi orientasinya itu akhirat. Siapa yang orientasinya akhirat, dunianya katut. Tapi kalau cari mantu hanya orientasi dunia, alamat. Dunia, orientasinya dunia. Hati-hati itu, hati-hati. Orientasinya dunia, hati-hati Pak. Kalau Allah tidak ridho. Jadi jangan memandang orang itu karena hartanya. Tapi kalau orang memandang agamanya bagus, nggak mungkin oleh Allah disia-siakan rezekinya. Nggak mungkin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, biar kita tidak terjebak. Wal antun mu'minun, hamba sahaya yang beriman, wong lanang gak duwe tapi beriman, khairon, lebih api, min musyrikin, dari wong lanang sing musyrik, walau a'jabakum, walaupun wong lanang yang musyrik tadi itu menggawokno, menarik hati kalian. Ingat kata Allah, ulaika yad'una ilan nar, mereka sesungguhnya mengajak ke neraka. Lah makanya saya katakan tadi itu, kalau ibunya, bapaknya ridho anak perempuannya digondol oleh wong lanang sing musyrik, anaknya katut jadi musyrik juga, menyembah Tuhan lebih dari satu. Itu hisabnya berat di akhirat. Berat. Saya katakan berat itu iso-iso wong tuane diseret ke neraka bersama mereka. Naudzubillah. Ini Qur'annya jelas kan? Yad'una ilan nar. Mereka mengajak ke neraka. Wallahu, sedangkan Allah, sedangkan manusia yang beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, pemuda yang beriman kepada Allah, yad'una ilal jannah, mereka mengajak ke surga. Wal maghfirati bi'idznih, dan mengajak kepada ampunan Allah dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia. Tujuannya la'allahum yatadzakkarun, agar manusia mengambil pelajaran, agar mereka mengambil pelajaran. Biar tidak sembarangan, biar tidak sembarangan. Seakan anak-anak kita yang mulai kecil kita didik secara Islami, kita berikan pelajaran anak-anak kita akhlak, kita beri pelajaran anak-anak kita akidah, kita beri pelajaran anak-anak kita ini syariah, ibadahnya, bagaimana sholatnya, puasanya, zakatnya, dan cara-cara ibadah yang lain. Kita beri pelajaran mereka. Dadaknya dilamar wong kafir dikasih no, dilamar wong musyrik dikasih no. Itu kezoliman orang tua yang sangat besar, dan besok di akhirat peteng, dan dosanya gede, hisabnya berat. Ya, paham ya? Hisabnya berat. Abot niku, Pak. Ya opo njaluk sepuro, ya opo cara tobaté, wis telat, wis terlambat. Jangankan kok udah di akhirat, taubat ketika nyawa sudah di tenggorokan aja sudah tertutup.
Ya. Taubat bisa diterima oleh Allah sebelum dua ini terjadi. Ya, sebelum dua ini terjadi. Satu, nyawa di tenggorokan. Sebelum diketenggorokan, alias mau mati. Atau yang kedua, taubat, pintu taubat tertutup. Kapan? Yang kedua, ketika matahari terbit dari arah barat hari Jumat. Tondo nopo? Kiamat. Ya Allah. Dulu itu Fir'aun itu ketika tenggelam, sebelum tenggelam, mau dicabut nyawanya, sudah sampai tenggorokan, dipertampakkan oleh Allah neraka, siksa. Ya, orang itu kalau sudah nyawa sudah di sini, itu ditampakkan tempatnya di mana. Ya, rupanya si Fir'aun ini melihat tempatnya di neraka. Terus ngomong, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Lek ngene, aku iman wis nang pangerane Nabi Musa dan Harun. Malaikat di pundai ngomong, apa kau bilang? Mau tobat lo? Telat bro. Udah telat. Langsung cabut. Lalu kemudian Allah berjanji ingin mengabadikan jasadnya Fir'aun itu, terhempas ke pinggir. Lalu oleh Allah diawetkan, diketemukan orang, kemudian dimumi sampai sekarang. Fir'aun. Ya, untuk apa tujuannya? Biar anak-anak, ya, agar supaya orang-orang di kemudian hari, agar supaya orang-orang yang lahir di kemudian hari, ya, anak cucu kita tahu bahwa ternyata orang yang mengaku Tuhan sekalipun mati. Ya tidak percaya. Bengisnya Masya Allah. Aku juga bisa menjadikan kamu hidup. Aku bisa menjadikan kamu mati. Aku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kata Fir'aun ini. Bagaimana caranya kamu bisa menghidupkan, bisa mematikan? Datangkan dua orang. Aku bisa mematikan. Tebaslah mati. Aku bisa menghidupkan. Ini dibiarin. Koclok tenan Fir'aun ini. Ya Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kita tetap cinta pada Al-Quran. Nanti dapat syafaatnya Al-Quran. Jangan lupa menghatamkan, ya. Di Ramadan baca dari depan. Perkara oleh seperempat riyoyo. Ngenteni tahun depan. Riyoyo oleh separuh lagi riyoyo. Petang tahun baru khatam. Nggak apa-apa daripada gak sama sekali. Baik. La iso sedino sak jus. Engko lek wis 30 dino 30 jus. Nah, terus tumpengan. Sawal, tumpengan selamatan di masjid. Berbagi. Kenapa? Syukuran hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wah, bocor tenan iki. Nah, ngene. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saged mongkon ya sarana sekalangkung saborana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan jam pinten lali kula wingi.